Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Before start this lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid isnain salasa, ista'idu iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan membahas tematik 4C subtema 3 pembelajaran 1-3. Tematik 4C berjudul peduli terhadap makhluk hidup dengan subtemanya ayo cintai lingkungan. Nah, sebelum masuk materi, Mister akan mengaitkan spiritualisasi pendidikan. Spiritualisasinya apa ya? Yuk disimak baik-baik. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56. Hubungan spiritualisasi ini dengan materi yang akan Mister jelaskan adalah kita harus berbuat baik, tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup di muka bumi ini. Dan Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus selalu berbuat baik ya, agar Allah selalu dekat dengan kita. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengetahui cara menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara wawancara. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pengertian montase dan cara pembuatannya. Keempat, peserta didik dapat memahami kewajiban dan hak sebagai warga. Kelima, peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Materi kali ini Mister akan membahas tentang lingkungan. Nah, sebelum memasuki materi lingkungan, yuk kita harus mengenal apakah lingkungan itu. Ada yang tahu tidak lingkungan itu apa ya? Disimak baik-baik ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Lingkungan merupakan tempat kita berada, mulai dari lingkungan terkecil hingga lingkungan dengan skala terbesar. Yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang lingkungan. Mister tampilkan sebuah gambar. Di sini ada taman yang begitu bersih, yang begitu hijau, yang begitu asri. Nah, yang ini merupakan lingkungan yang sehat. Pembahasan Mister kali ini adalah membahas lingkungan yang sehat. Apa sih lingkungan yang sehat itu? Lingkungan sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Lingkungan sehat membuat penghuninya terhindar dari penyebab gangguan kesehatan. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sumber air bersih dan tidak tercemar, saluran pembuangan air lancar, udara bersih, segar dan sejuk, banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur, tidak ada sampah yang berserakan, serta tidak adanya hewan pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus.
Selain itu, lingkungan sehat pun memiliki banyak manfaat. Apa saja ya manfaatnya? Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang sehat itu pasti indah dipandang. Yang kedua, memiliki kualitas udara yang baik karena banyaknya tumbuhan hijau. Yang ketiga, jauh dari berbagai macam penyakit karena tidak adanya sampah yang berserakan. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, terhindar dari bencana banjir dan longsor karena saluran pembuangan yang lancar. Jadi, lingkungan yang sehat itu banyak sekali manfaatnya ya untuk kehidupan kita. Nah, di sini Mister jelaskan 5 dari banyak manfaat lainnya. Berikutnya yaitu kita akan bahas tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Yuk, diperhatikan materi berikutnya. Nah, di sini Mister tampilkan sebuah gambar di mana ada suasana rumah yang di depannya terdapat genangan air dan banyaknya timbunan sampah. Kira-kira ini termasuk lingkungan yang sehat atau tidak? Ya, benar. Lingkungan tidak sehat. Apa sih itu lingkungan tidak sehat? Lingkungan tidak sehat merupakan lingkungan yang tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air, maupun tanahnya tidak lagi bersih sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Lingkungan tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sumber air tidak bersih dan tercemar, saluran pembuangan air tersumbat atau tidak lancar, udara kotor, sampah berserakan di mana-mana sehingga menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat, serta tidak adanya tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Jika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka kita akan mudah terserang penyakit. Karena apa ya? Karena banyaknya lalat yang hinggap di sekitar rumah yang terdapat di lingkungan yang tidak sehat. Berikut akibat yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak sehat, yaitu air yang tercemar akan menimbulkan tersebarnya bibit penyakit. Udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernafasan dan pandangan terganggu oleh asap atau debu. Tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Jadi akibat dari lingkungan yang tidak sehat itu salah satunya adalah menyebabkan bibit penyakit dan tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh subur karena tanahnya yang tercemar oleh sampah. Cara memilih lingkungan. Nah, agar hidup kita tetap sehat, kita harus memelihara lingkungan di sekitar kita. Lingkungan dipelihara agar tetap sehat. Ini merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang baik. Dari lingkungan yang kita pelihara ini, maka kita akan mendapatkan hak berupa kenyamanan, keindahan, serta kesehatan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan yaitu sebagai berikut. Pertama, menciptakan rumah sehat yang terdapat lubang ventilasi. Apa sih itu lubang ventilasi? Lubang ventilasi adalah tempat keluar masuknya udara bersih dan kotor. Jadi, di setiap rumah pasti terdapat lubang ventilasi untuk sirkulasi udara. Yang kedua, menanam pohon pelindung di tepi jalan raya atau penghijauan. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya adalah tanaman yang kita tanam di tepi jalan itu akan mengambil udara kotor dari asap kendaraan. Nah, udara yang kotor itu akan diproduksi dan akan menghasilkan oksigen. Proses apa ya namanya? Itu merupakan proses fotosintesis. Yang berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita harus buang sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Karena bila kita membuang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan tersumbatnya saluran pengeluaran air atau aliran airnya akan tersumbat sehingga dapat terjadi banjir. Berikutnya yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia.
Faktor alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan contohnya ialah bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia ialah pencemaran udara, air, suara, dan tanah yang ditimbulkan oleh dampak adanya kawasan industri serta peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Terjadinya banjir akibat dari membuang sampah sembarangan ke sungai yang menimbulkan tersumbatnya aliran air, serta terjadinya longsor akibat dari penebangan hutan tanpa dilakukannya reboisasi. Apa sih itu reboisasi? Reboisasi itu adalah proses penanaman tumbuhan hijau pada lahan yang gundul. Nah, berikutnya Mister akan jelaskan apa saja sih kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Nah, kegiatan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah penebangan hutan secara liar, pemburuan hewan-hewan liar, perusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, bangunan liar di sekitar aliran sungai, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan pupuk serta air tanah secara berlebihan, pengambilan hasil tambang secara terus-menerus, dan penggunaan bom ikan atau pukat harimau, serta pembuangan limbah ke laut. Nah, ini merupakan beberapa kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita tidak boleh tuh yang namanya menebang hutan secara liar atau sembarangan, atau memburu hewan-hewan liar. Kita merusak hutan bakau, kita menimbun rawa-rawa untuk dibuat rumah, kita membuang sampah sembarangan. Nah, ini semua dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Salah satunya adalah longsor, banjir, kebakaran hutan, hasil hewan laut yang berkurang. Itu merupakan kegiatan manusia yang berdampak negatif pada alam. Berikutnya, Mister akan membahas tentang lingkungan yang bersih. Lingkungan yang masih bersih dan segar biasanya terasa di daerah pedesaan. Di pedesaan masih banyak tumbuh-tumbuhan hijau sehingga udaranya pun masih terasa segar. Apakah kalian pernah berkunjung ke pedesaan? Jika pernah, coba kalian buat sebuah karangan dengan tema pedesaan. Agar memudahkan kalian dalam membuat karangan, Mister akan jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dan kerangka membuat karangan. Yang pertama, tentu kalian harus memiliki tema. Nah, tema kali ini adalah tentang pedesaan. Kedua, buatlah judul. Misalnya, indahnya suasana lingkungan di pedesaan. Berikutnya, yang ketiga, kalian buatlah pokok-pokok isi karangan. Misalnya, paragraf pertama membahas suasana di desa, paragraf kedua membahas perkebunan di desa, dan yang paragraf ketiga membahas tentang cara penduduk desa berkebun. Nah, tugas ini akan menjadikan tugas keterampilan bahasa Indonesia. Kalian buat karangan ini di buku tulis ya. Nanti hasilnya kalian foto lalu share di Google Classroom masing-masing. Materi berikutnya kita akan membahas apa ya? Nah, setelah kalian mempelajari tentang lingkungan sehat, tentunya kalian dapat mengetahui ciri-ciri lingkungan sehat. Kali ini Mister akan menugaskan kalian membuat montase dengan tema lingkungan sehat. Kira-kira lingkungan sehat itu seperti apa ya? Ya, lingkungan sehat adalah di mana di daerah tersebut saluran airnya masih lancar, sumber airnya masih bagus, udaranya masih segar, dan masih tumbuh tumbuhan hijau di sekitar lingkungan tersebut. Nah, ini kan Mister menugaskan tugas kedua kalian adalah membuat montase. Kira-kira kalian tahu tidak montase itu apa? Yuk kita bahas. Nah, montase itu apa ya?
Montase adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong gambar lalu dipadukan menjadi satu. Misalnya kalian memotong gambar rumah dari majalah, matahari dan awan dari buku cerita, lalu kalian tempel pada satu kertas. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini Mister tampilkan ya. Ada orang, ini orangnya dapat motong dari buku yang lain, misalnya dari majalah atau buku cerita. Terus ada rumah, rumahnya dapat motong dari buku cerita. Matahari dan awan, kalian motong di komik. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu digabungkan pada satu kertas, lalu kalian tempel. Nah, temanya adalah lingkungan sehat. Jadi kalian boleh tuh buat montase dengan temanya lingkungan sehat. Berarti ada orang yang sedang membersihkan atau orang yang sedang bekerja bakti, lingkungannya yang bersih. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan tugas kedua kalian. Ini akan menjadikan nilai keterampilan mata pelajaran SBDP. Tugasnya nanti kalian foto juga ya. Hasilnya kalian share di Google Classroom kalian masing-masing. Materi berikutnya kita akan membahas tentang apa ya? Yuk disimak baik-baik. Seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat, maka kualitas lingkungan semakin menurun. Penurunan kualitas ini menyebabkan kondisi lingkungan berkurang atau bahkan tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah kewajiban semua manusia di bumi. Melestarikan lingkungan adalah wujud pencerminan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai makhluk yang beradab, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam semena-mena, tetapi harus menjaga ketersediaan dan memperbaiki kerusakan. Upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang sampah, menghemat bahan bakar minyak, menghemat penggunaan air dan listrik, serta memiliki kebiasaan menanam pohon atau kegiatan berkebun dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal kita. Perilaku peduli terhadap lingkungan merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Hal ini pun merupakan cermin pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu komponen yang ada di lingkungan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut juga sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang bila digunakan tidak akan habis. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Melalui perkembangbiakannya, hewan atau tumbuhan yang telah diambil akan kembali bertambah. Nah, ini Mister tampilkan ada pohon karet yang dimanfaatkan getahnya. Kira-kira kalian sudah pernah melihat belum bentuk pohon karet seperti apa? Nanti kita akan melihat ya di suatu perkebunan di daerah Bogor. Yuk kita akan bahas apa sih materi berikutnya. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam hayati. Beberapa jenis pemanfaatan sumber daya alam hayati yaitu sebagai berikut. 1. Padi, palawija, sayur, dan buah dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan. 2. Ada tanaman karet, diambil getahnya atau disebut lateks. Ini untuk apa? Untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Yang ketiga ada kelapa sawit, digunakan untuk bahan dasar pembuatan minyak goreng. Keempat ada kopi, teh, dan coklat.
ini digunakan sebagai bahan minuman. Yang kelima, berbagai hewan ternak dan hewan laut digunakan sebagai bahan makanan. Dan yang keenam adalah berbagai pohon besar untuk diambil kayunya. Kira-kira kayunya untuk apa ya? Banyak digunakan kayu dari berbagai pohon. Contohnya, membuat jendela rumah, membuat lemari, membuat meja, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Sumber daya alam yang tersedia merupakan karunia Allah untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi alam yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Misalnya, masyarakat di pedesaan sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti bertani dan berkebun. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai pada umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menangkap ikan. Jadi kalau yang di pantai itu kebanyakan jadi nelayan ya. Nelayan pergi ke laut menangkap ikan. Nah, ikan akan dijual dan digunakan sebagai sumber bahan makanan. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan, lalu share di Google Classroom kelas masing-masing. Klik submit atau mark as done sebagai bukti kalian hadir di sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.